تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Di tahun 40 atau setelah tahun 40 Hijrah, yaitu berkenaan dengan berkembangnya hadis-hadis palsu yang sengaja dibuat, yang sengaja diciptakan oleh orang-orang zaman itu dengan berbagai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, para pendengar yang mengikuti halaqah maghrib secara langsung dari Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, malam ini kita akan menyampaikan satu topik yaitu tentang sejarah Islam, khususnya itu yang berkaitan dengan kemunculan berita-berita palsu atau hadis-hadis palsu pada zaman setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hadir berbahagia ada kaitannya dengan realitas kehidupan kita saat ini, di mana salah satu fitnah terbesar kita yang hidup di era modern, era digital, salah satu fitnah yang paling besar adalah kita tidak mampu atau nyaris tidak mampu membedakan mana sebetulnya berita-berita yang benar dan mana sebetulnya berita-berita yang tidak benar. Oleh karena itu, marilah kita melihat satu periode sejarah di dalam sejarah umat Islam, khususnya di tahun 40 atau setelah tahun 40 Hijrah, yaitu berkenaan dengan berkembangnya hadis-hadis palsu yang sengaja dibuat, yang sengaja diciptakan oleh orang-orang zaman itu dengan berbagai tujuan, berbagai motif. Nanti berbahagia, ini apa yang terjadi pada zaman itu bisa atau dapat kita membanding-bandingkan dengan realita yang kita hadapi saat ini, yaitu kita tidak bisa atau tidak mampu lagi membedakan mana berita yang benar-benar sesuai dengan fakta dan mana berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta. Hadirin berbahagia, di tahun 40 Hijrah atau persis setelah berakhirnya atau setelah wafat khalifah keempat umat Islam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib wafat,
maka disitulah muncul satu fitnah besar di tengah-tengah umat Islam. Fitnah tersebut yaitu perpecahan di tubuh umat Islam. Paling tidak pada saat itu umat Islam terpecah menjadi 3 golongan besar. Satu di antaranya misalnya disebut dengan kelompok Khawarij, ya, kelompok Khawarij. Kemudian ada lagi disebut dengan kelompok Syiah, ya, kelompok Syiah. Ada kelompok yang mendukung Ali, ya, mendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ada kelompok yang mendukung Muawiyah, dan ada kelompok yang mengkafirkan keduanya. Oleh sebab itu hadirin berbahagia, para ulama Islam mereka mengambil kesimpulan bahwa perpecahan yang terjadi pada awal-awal Islam dulu di tengah-tengah umat Islam ini murni karena salah satu sebabnya adalah karena sia-sian. Nah, sia-sian ini artinya politik, karena perbedaan pandangan politik, sehingga terjadi perpecahan di tengah-tengah umat Islam sampai terjadi apa yang disebut dengan saling menyerang atau saling membunuh. Hadirin berbahagia, maka ketika ketiga firqah ini muncul di tengah-tengah umat Islam, atau 3 kelompok ini muncul di tengah-tengah umat Islam, maka pada saat itu hadirin berbahagia muncul orang-orang yang memperkeruh suasana, yaitu muncul orang-orang yang membuat hadis-hadis palsu, hadis palsu yang kemudian dinisbahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seolah-olah perkataan yang mereka buat itu hadis Nabi, nah seperti itu. Padahal hadirin berbahagia, di antara motif muncul berita-berita palsu pada saat itu adalah karena murni politik. Ada kelompok-kelompok, ada orang-orang yang ingin mendukung salah satu panutan mereka atau kelompok mereka, sehingga muncullah hadis-hadis palsu. Hadis palsu ini hadirin berbahagia banyak sekali muncul itu di Baghdad dulunya, muncul di Baghdad, di Irak sekarang. Sehingga Baghdad ini oleh para ulama sampai mereka memberi gelar ke negeri Baghdad itu dengan gelar Darud Darbi. Darud Darbi. Apa artinya Darud Darbi? Itu adalah satu daerah yang paling banyak menciptakan hadis palsu. Ada satu daerah yang banyak sekali lahir pembuat hadis-hadis palsu, yang kemudian hadis-hadis itu bukan hadis sebetulnya, perkataan mereka yang kemudian dinisbahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin berbahagia, salah seorang ulama yang kemudian ulama ini menjadi satu tokoh di dalam Islam yang dicatat oleh sejarawan Islam. Beliau ini menjadi salah satu tokoh yang kemudian melakukan apa yang disebut dengan proses pemurnian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika hadis yang benar-benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa dibedakan lagi. Artinya hadis yang benar-benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan-perkataan yang dinisbahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa dibedakan lagi. Sulit, tidak ada metodologinya, tidak ada cara bagaimana memisahkan
atau menyaring mana yang benar-benar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang bukan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi di atas atau setelah wafatnya Imam Ali radhiyallahu anhu wajah. Jadi tahun 40 Hijrah ke atas. Di situ banyak sekali muncul hadis berbagai macam motif. Nanti ada disebutkan oleh para ulama, meskipun motivasi atau latar belakang munculnya hadis-hadis palsu itu bukan karena politik saja. Nanti ada karena perbedaan pendapat di dalam bidang fikih misalnya. Juga ada orang kemudian membuat hadis palsu. Ada juga nanti ulama-ulama atau ahli-ahli yang menekuni bidang kesufian misalnya. Orang-orang yang bagaimana mendekatkan orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka membuat hadis-hadis palsu, hadis-hadis tentang fadail a'mal misalnya. Jika melakukan ibadah ini maka akan diberikan pahala atau ganjaran yang luar biasa. Itu juga dibuat hadis-hadis palsu untuk untuk supaya orang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti lagi ada motif orang mengarang membuat hadis palsu karena apa? Karena zindik namanya. Zindik itu adalah orang-orang yang berkeinginan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Itu zindik namanya. Misalnya mereka itu biasanya membuat hadis-hadis di dalam wilayah akidah, di dalam wilayah akidah umat Islam. Dibuat hadis-hadis yang yang kira-kira membuat cacat keimanan atau akidah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, jadi pertama sekali muncul hadis-hadis palsu itu adalah di Baghdad pertama sekali, sehingga Baghdad itu oleh para ulama termasuk Ibnu Syihab Az-Zuhri, mereka menyebut Baghdad ini dengan Darul Darbi. Kenapa Darul Darbi? Karena banyak orang-orang yang pertama sekali melakukan pemalsuan hadis itu di Baghdad. Karena pada saat itu Baghdad menjadi kota salah satu provinsi Islam ketika itu, yang banyak sekali di sana ilmuwan-ilmuwan atau pergerakan politik Islam pertama sekali itu mulanya di Baghdad. Muncul firqah-firqah, muncul kelompok-kelompok Syiah di sana, ada Khawarij dan sebagainya. Oleh karena itu hadirin berbahagia, ada Imam Az-Zuhri atau disebut dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau mengatakan begini, kata Ibnu Syihab Az-Zuhri, beliau ini seorang ulama hadis yang menjadi tokoh pertama sekali yang mengumpulkan hadis atau memisahkan hadis palsu, mana hadis yang benar-benar sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yakhrujul haditsu min indina shibran fayarji'u ilaina min al-Iraqi dira'an. Kata beliau, kalau ada satu hadis yang keluar dari atau yang diriwayatkan daripada kami, kata beliau, misalnya ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hadis itu sampai ke orang-orang Irak, sampai ke orang Irak atau ada perawinya orang Irak, kata beliau. Jika hadis itu masuk ke sana, panjangnya kalau kita ilustrasikan 1 cm, kata beliau, 1 cm ya. Ketika keluar dari Irak, itu hadis itu jadi 1 meter ya. Artinya apa? Ditambah-tambah oleh orang Irak. Barangkali ini bukan orang Irak saja, kita pun menjadi tabiat manusia, suka menambah-nambah cerita, suka menambah-nambah. Ini memang tabiat manusia. Jadi kata beliau, kalau satu berita masuk ke Irak yang diriwayatkan oleh orang Irak, dirawikan di kalangan orang-orang Irak,
kemudian hadis itu ataupun apapun berita keluar dari Irak itu sudah ditambah-tambah, sudah menjadi panjang, kata Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan berbahagia kemudian disebutkan bahwa salah satu motif orang melakukan pemalsuan hadis ketika itu adalah karena al-khilafat as-siyasiyah, karena perbedaan politik ketika itu. Jadi ada orang yang mengarang cerita, mengarang kata-kata, kemudian dia nisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia memuji seseorang misalnya, atau memuji seseorang seolah-olah itu pujian datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka yang mengarang sendiri. Nah, ini terjadi, hadirin berbahagia, terjadi pada masa setelah Khalifah Ali karamallahu wajhah itu wafat. Muncul hadis-hadis palsu, muncul orang-orang yang mengarang hadis palsu dengan tujuan apa? Menaikkan pamor orang-orang yang mereka sukai, tokoh-tokoh politik yang mereka sukai. Contoh misalnya, ada satu hadis palsu tentang keutamaan Imam Ali. Ada orang-orang yang fanatik dengan Imam Ali. Meskipun ini kisah ini ataupun kejadian ini terjadi setelah Imam Ali wafat. Imam Ali sudah wafat, tidak ada lagi. Tetapi ada orang-orang hadirin berbahagia yang mengarang cerita, kemudian menyampaikan kepada orang lain bahwa ini hadis Nabi, ini katanya, ini hadis Nabi. Nah, contohnya Pak, ada satu contoh hadis palsu di dalam kitab ini yang disebutkan oleh penulisnya, yaitu kata-kata man arada ay yanzura ila adama fi ilmihi. Barang siapa yang ingin melihat tentang ilmunya Adam alaihissalam. Nah, ini hadis palsu ini. Barang siapa yang ingin melihat keilmuannya Adam alaihissalam dan ingin melihat tentang takwanya Nuh. Nah, kata pembuat hadis palsu ini. Wa ila Ibrahim fi hilmihi, dan melihat Ibrahim, bagaimana kelembutan Ibrahim itu. Wa ila Isa fi ibadatihi, dan bagaimana ibadahnya Isa alaihissalam. Falyanzur ila aliyin, maka lihatlah Ali. Nah, lihatlah Ali. Nah, ini hadis palsu yang berbahagia. Jadi apa motif daripada atau dibalik munculnya hadis seperti ini? Itu karena orang-orang pada saat itu fanatik dengan Imam Ali, fanatik sekali dengan Imam Ali, sehingga mereka membuat hadis-hadis tentang keutamaan, meskipun Ali itu adalah tidak diragukan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ada orang-orang yang menisbahkan seolah-olah itu perkataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini tentunya termasuk atau masuk ke dalam satu ancaman. Nabi kan pernah mengancam itu, barang siapa yang berbohong atas nama diriku, kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siap mengambil tempat di neraka. Itu ada hadisnya seperti itu. Itu berbahagia, sampai disebutkan oleh seorang imam hadis, Al-Khalili namanya, di dalam kitab Al-Irsyad. Ada orang atau satu kelompok di Irak itu disebutkan kelompok Rafidah. Rafidah ini adalah salah satu sekte di Syiah, ya. Wada'atir Rafidatu fi fadaili Aliyin. Kelompok Rafidah ini kelompok yang sangat fanatik dengan Imam Ali, sampai membuat hadis palsu nahwa 300,000 haditsin, sampai membuat hadis palsu, kata Imam Khalili, sampai 300.000 hadis palsu itu 300.000 hadis, khususnya tentang keutamaan Imam Ali. Tentunya pada saat itu, pada waktu itu hadirin berbahagia, belum dikenal di kalangan umat Islam atau di dalam literatur keilmuan Islam, itu belum dikenal namanya
ilmu mustalahul hadis itu belum dikenal. Apa itu ilmu mustalahul hadis? Ilmu yang atau perangkat keilmuan yang diciptakan atau yang dibuat oleh para ulama untuk membedakan mana hadis sahih dan mana hadis palsu, mana hadis yang benar-benar dari Nabi SAW dan mana yang bukan dari Nabi SAW. Itu ada ilmunya di dalam ilmu mustalahul hadis. Maka nanti istilah kemudian yang muncul misalnya hadis sahih misalnya, itu tidak ada pada zaman-zaman Ali itu. Pada masa Nabi tidak ada seperti itu. Hadis sahih misalnya atau hadis dhaif, itu tidak ada istilah itu. Hadis hasan misalnya, itu tidak ada. Tetapi istilah-istilah sahih, dhaif, hasan li ghairi, hasan li dzati dan sebagainya, ini dalam ilmu mustalahul hadis ini baru dikenal atau diciptakan oleh para ulama untuk membedakan mana yang benar-benar hadis Nabi, mana yang bukan hadis Nabi. Ulama itu punya ilmunya, punya ilmu untuk menyaring. Jangan-jangan banyak perkataan-perkataan yang berkembang di masyarakat, itu sudah terlanjur berkembang di masyarakat, kemudian itu dianggap hadis Nabi SAW. Maka pada saat itu ulama membuat perangkat keilmuan untuk membedakan mana hadis sahih, mana hadis yang tidak sahih, atau mana hadis yang benar-benar dari Nabi, atau dan mana hadis yang diciptakan oleh orang-orang untuk mendukung atau dengan motif seperti politik dan sebagainya. Itu berbahagia. Kemudian yang kedua, adalah disebutkan di dalam kitab As-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri' al-Islami, motif yang lain di antara munculnya hadis-hadis palsu itu adalah al-asabiyah lil jinsi wal qabilati wal lughati wal baladi wal imani. Motif selanjutnya orang pada saat itu menciptakan hadis palsu adalah karena fanatik kepada seseorang. Misalnya kita suka betul dengan si fulan ini, misalnya dengan tokoh ini zaman kita sedang menghadapi pileg ya, juga barangkali banyak berita-berita yang menaikkan pamor seseorang atau menaikkan profil seseorang, itu digunakan berbagai macam cara. Seperti juga pada awal-awal Islam dulu, ketika ada kelompok-kelompok, ada orang yang suka dengan satu sosok, satu tokoh, kemudian mereka itu membuat hadis palsu tentang sosok ini, seolah-olah Rasul itu pernah memuji si fulan ini pernah dipuji oleh Nabi dulu, atau paling tidak Nabi pernah mengisyaratkan, misalnya pada tahun sekian nanti akan lahir seseorang, dia akan menjadi pemimpin, akan menjadi ini, akan menjadi itu. Itu dibuat pada zaman dulu, dibuat oleh orang-orang dengan tujuan menaikkan pamor atau sosok yang dia sukai. Selanjutnya disebutkan al-asabiyah lil jins. Asabiyah lil jinsi ini hadis berbahagia, fanatisme fanatisme golongan atau fanatisme terhadap bangsa tertentu. Misalnya dulu itu pada konteks cerita ini, dulu itu antara Arab dengan Persia itu mereka itu tidak sering terjadi cekcok, bahkan sering terjadi beberapa peperangan. Artinya orang Arab menganggap Arab itu lebih tinggi dari orang Persia. Orang Persia pun demikian. Orang Persia menganggap Arab itu lebih rendah daripada Persia. Nah, kemudian orang-orang Arab akan berbagai membuat hadis palsu. Ada orang-orang Arab membuat hadis palsu tentang keutamaan orang Arab di atas orang Persia. Nah, itu ada hadis palsunya. Wallahu a'lam, entah sampai hadis itu ke Aceh atau tidak, tak tahu. Barangkali sampai hadis itu ke Aceh. Ya, tapi mudah-mudahan jangan
jangan diriwayatkan lagi pada orang lain. Demikian pula orang Persia yang berbahagia. Orang Persia pun karena benci dengan orang Arab juga membuat hadis palsu tentang bahwa orang Persia itu lebih mulia daripada orang Arab. Nah, mungkin dulu ada juga orang-orang tua kita mungkin membuat kata-kata bangsa Aceh, bangsa Telebeh ada remdoya. Kan ada begitu. Barangkali itu kata-kata yang muncul karena asabiyah, karena kita fanatisme terhadap negeri kita. Tetapi yang parahnya hadirin berbahagia, ketika orang-orang Arab membuat hadis palsu, mengatakan bahwa Arab itu lebih mulia daripada Persia, itu dinisbahkan kepada Nabi. Itu yang parahnya. Mungkin media orang Aceh hendak pegah Nabi kepegah bangsa Aceh, bangsa Telebeh ada dunia hendak pegah menan. Tetapi bangsa Arab atau bangsa Persia dia katakan seperti itu, bahwa Nabi pernah mengisyaratkan Persia lebih hebat daripada Arab, atau sebaliknya Arab lebih hebat dari Persia. Ini contoh hadis begini. Hadirin berbahagia, salah satu contoh bagaimana bersih-tegangnya Arab dengan Persia dulu, sampai muncul hadis seperti ini. Kama wada'a syu'ubiyun. Orang syu'ubiyun ini satu kelompok di tengah-tengah orang-orang Persia. Ada kelompok syu'ubiyun namanya. Kata mereka, innallaha idza ghadiba anzal wahya bil arabiyyati. Ini kata orang Persia. Jadi orang Persia ini marah dengan orang Arab. Mereka ingin mengatakan bahwa kalian lebih rendah daripada kami, sehingga muncul hadis seperti ini. Hadis palsu maksudnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala idza ghadiba, ketika Allah marah, anzalal wahya bil arabiyyati. Ketika Allah marah, maka Allah menurunkan wahyu dengan bahasa Arab katanya. Itu kata orang Persia. Itu hadis palsu, Pak. Jangan nanti kalau dapat dalam kitab-kitab itu jangan diriwayatkan. Karena hadis-hadis palsu pun kadang-kadang juga lolos ke dalam kitab-kitab klasik dulu. Nah, ada dalam kitab-kitab juga kadang-kadang ada beberapa sampai terselip hadis-hadis yang tidak sahih atau riwayat yang bersumber dari Israiliyat. Nah, kata Persia, jika sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila sedang marah, maka beliau menurunkan wahyu dengan bahasa Arab, kata Persia. Wa idza radiya anzalal wahya bil farisiyah. Tetapi apabila Allah ridha, dia tidak marah, maka Allah menurunkan wahyu dengan bahasa Persia. Nah, ini ciptaan dari orang-orang Persia, karena mereka tidak suka dengan orang Arab. Sampai mengatakan, nah, itu orang-orang Arab itu, kalian tahu nggak kalau Allah marah, nah itulah tuh Quran itu diturunkan gara-gara marah itu. Nah, kemudian kalau Allah sedang ridha, sedang tidak marah, akan menurunkan wahyu dengan bahasa Persia. Nah, ini karena motivasi apa? Motivasi asabiyah jinsiyah, karena fanatisme kelompok, karena fanatisme bangsa itu tadi. Sampai juga disebutkan wal qabilah wal lughah wal balad wal imam. Sampai ada orang-orang yang fanatik dengan kabilah tertentu. Misalnya ada kabilah yang dianggap ini kabilah kami lebih tinggi daripada kabilah kalian, buat hadis palsu, kemudian nisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka sebarkan hadis itu. Juga ketika mereka misalnya fanatik dengan satu negeri, fanatik dengan seorang imam, dengan seorang tokoh dalam masyarakat, apabila mereka fanatik dengan bangsa tertentu, dengan daerah tertentu, atau dengan satu sosok, satu tokoh, maka mereka akan membuat hadis-hadis yang kemudian dinisbahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka disebut hadis palsu itu dalam istilah bahasa Arab disebut hadis al-maudhu' namanya. Maudhu' itu sesuatu yang diletakkan. Nah, artinya sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sesuatu yang disandarkan, barang baru yang disandarkan
kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau tidak pernah mengucapkan itu. Hadirin berbahagia. Kemudian hadis-hadis palsu yang lain, di antara motif hadis palsu yang lain adalah al-khilafat al-fiqhiyah wal kalamiyah. Artinya ada perbedaan-perbedaan di dalam bidang fikih. Apabila berbeda pemahaman di dalam bidang fikih ataupun bidang kalam ini bidang ilmu kalam. Ilmu kalam seperti misalnya perbedaan antara Mu'tazilah, perbedaan antara Asy'ariyah dan sebagainya, Qadariyah dan sebagainya. Ini kelompok-kelompok disebut dengan kelompok-kelompok kalam. Apabila berbeda pendapat, maka mereka juga membuat hadis palsu dengan tujuan untuk menyokong atau untuk menguatkan pendapat mereka. Itu berbahagia. Kemudian motif yang lain adalah at-taqarrub lil muluki wal umara'i bima yuwafiqu ahwa'ahum. Ini yang terakhir ini, atau yang selanjutnya di antara motif daripada muncul hadis palsu adalah at-taqarrub. Taqarrub ini adalah upaya untuk mendekat kepada penguasa. Ini juga zaman sekarang banyak sebetulnya membuat hadis-hadis palsu dengan tujuan disukai oleh penguasa, membuat hadis palsu dengan tujuan untuk cari perhatian para penguasa. Artinya kalau konteks dulu itu ada orang-orang, karena zaman dulu kan generasi mereka itu dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, generasinya dekat. Artinya beberapa kurun saja mereka itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya pada abad pertama hijrah itu tidak sampai 100 tahun jarak mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sampai 100 tahun, mungkin 80 tahun, 90 tahun. Ada yang lebih jarak, ada yang lebih lagi dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mereka ketika menisbahkan hadis itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mudah diterima, karena memang jarak atau generasi antara mereka dengan sahabat, antara mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak jauh. Tapi kalau kita yang buat, misalnya kita buat ada orang yang hidup 1400 tahun setelah Nabi misalnya, kita mengatakan sesuatu kemudian menisbahkan kepada Nabi, itu dikatakan orang gila. Itu kan jauh dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, meskipun boleh saja menisbahkan rawinya kepada rawi-rawi hadis-hadis yang masyhur sekarang, tetapi kalau dulu itu mudah sekali. Dulu mudah sekali orang mengatakan bahwa Nabi pernah mengatakan seperti ini, dan mereka pun rata-rata orang yang begitu memahami bagaimana menuturkan atau mengucapkan bahasa Arab itu dengan fasih. Nah, sehingga seolah-olah itu memang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang selanjutnya yang barangkali yang terakhir ini adalah at-taqarrub. Orang membuat hadis palsu pada saat itu adalah motifnya supaya disukai penguasa, supaya penguasa ngajaknya itu masuk ke kabinetnya kalau sekarang, supaya penguasa ajak ayo ke sini sama-sama. Nah, itu dengan motif seperti itu, at-taqarrub lil muluki, untuk supaya dekat dengan raja, dengan penguasa, bima yuwafiqu ahwa'ahum, dekat dengan raja, dan hadis-hadis yang disampaikan itu sesuai dengan keinginan mereka. Misalnya raja-raja zaman itu pinginnya apa? Dia suka dipuji, misalnya dia puji, dia buat puji-pujian, dia buat hadis-hadis yang berisi puji-pujian. Misalnya Nabi pernah memuji raja ini, tapi dia katakan nanti nama, misalnya raja ini nama siapa? Al-Mahdi misalnya. Nabi memuji Al-Mahdi, dia itu bagaikan bulan di tengah
bulan purnama di tengah malam gelap gulita misalnya. Ini kan senang raja dengar itu. Ini Nabi pernah mengatakan seperti ini. Jadi tujuan mereka adalah cari perhatian para penguasa. At-taqarrub lil muluki wal umara, dengan tujuan untuk disukai oleh penguasa. Ada seorang hadirin berbahagia, ada seorang yang disebutkan di dalam kitab ini adalah satu sosok yang pernah membuat banyak hadis palsu untuk memuji raja pada saat itu, memuji khalifah pada saat itu, yaitu Al-Mahdi, Ali Al-Mahdi, yaitu namanya Ghiyath bin Ibrahim. Disebutkan namanya Ghiyath bin Ibrahim. Ghiyath bin Ibrahim ini dia suka membuat hadis palsu. Hadis palsu yang dia buat rata-rata mengandung pujian-pujian, mengandung pujian-pujian kepada siapa? Kepada khalifah, kepada raja, kepada penguasa pada saat itu. Sampai dikatakan wazada fihi, disebutkan bahwa karena ada satu hadis palsu yang dia buat, irda'an lil mahdi, sampai Al-Mahdi itu sangat suka dengan hadis palsu itu, sangat suka dengan hadis palsu itu, karena hadis palsu itu berisi puji-pujian terhadap dirinya, seolah-olah Nabi yang puji, padahal dia yang buat, si Ghiyath ini. Dikatakan hadirin berbahaya, famanahul mahdi 10,000 dirham, gara-gara dia buat hadis tentang dirinya seolah-olah dipuji oleh Nabi SAW, sampai Al-Mahdi ini, khalifah ini, famanahahu, memberikan hadiah kepada si pembuat hadis palsu ini 10,000 dirham, 10.000 dirham diberikan uang. Sekarang ada enggak seperti itu? Wallahu alam. Wallahu alam. Entah ada entah enggak. Artinya memuji penguasa dengan tujuan untuk supaya ditarik oleh penguasa, supaya penguasa itu ngajak dia bergabung, supaya diberikan hadiah-hadiah oleh para penguasa. Meskipun dia tidak sadar bahwa ketika dia membuat hadis kemudian dinisbahkan kepada Nabi SAW, itu konsekuensinya luar biasa sebenarnya. Karena Nabi mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berbohong atas nama diriku, kata Nabi SAW, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siap dia memiliki tempat tinggal di neraka. Ini bukan main-main. Hadirin berbahagia. Lalu hadirin berbahagia, ada lagi dulu ada orang-orang sufi, ya, orang-orang, meskipun itu belum dikenal sufi pada saat itu, ada orang-orang ahli ibadah. Ketika melihat ada orang-orang lain yang tidak suka ibadah, suka berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang ini risih melihat kondisi masyarakat. Orang ini tidak punya kemampuan, tidak punya daya upaya untuk melarang orang-orang ini melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan. Lalu salah satu cara mereka adalah buat hadis palsu. Apa tujuan mereka buat hadis palsu? Al-qasasu wal wa'd. Qasas wal wa'd itu maksudnya membuat cerita-cerita dongeng. Nah, cerita dongeng tapi dinisbahkan kepada Nabi. Buat cerita-cerita dongeng yang berisi pelajaran, yang berisi misalnya apabila seseorang melakukan satu kejahatan nanti di akhirat akan keluar binatang ini menggigit, itu digambarkan seperti itu. Digambarkan seperti itu. Itu ada seperti itu. Sampai orang-orang pada saat itu menganggap itu hadis. Meskipun kontennya, isinya berisi pesan-pesan tentang berbuat baik, jangan berbuat durhaka, jangan melakukan kemungkaran dan sebagainya. Tetapi kata para ulama, meskipun dengan niat baik, tidak boleh menisbahkan sesuatu kepada Nabi SAW. Kalau Nabi tidak pernah mengucapkannya, jangan mengarang meskipun dengan tujuan untuk kebaikan. Ada seperti itu, hadirin berbahagia. Seperti misalnya
ada salah satu contoh. Ini hadis palsu ini. Bagaimana orang-orang ketika itu ingin mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Salah satu hadisnya adalah man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, min kulli kalimatin khalaqallahu min kulli kalimatin tayran, Allah akan menciptakan setiap dari kalimat yang dia ucapkan itu menjadi burung, tayran. Man qarahu min dhahabin warishuhu min marjanin. Jadi burung-burung yang diciptakan berasal dari kalimat la ilaha illallah itu adalah paruhnya itu terbuat dari zahab dan dari mutiara. Ini disebutkan di dalam hadis-hadis yang mereka palsukan. Tujuan mereka adalah untuk menggalakkan orang mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi juga tentunya ini masuk ke dalam wilayah hadis palsu yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya seseorang itu tidak boleh menambah, apalagi mengurangi. Tidak boleh menambah-nambah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi mengurangi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dengan niat yang baik untuk ngajak dia untuk berbuat kebaikan misalnya. Tidak boleh juga. Barangkali kita juga kadang-kadang punya cerita ngarang-ngarang, macam-macam dengan tujuan mengajak orang untuk berbuat kebaikan, padahal itu tidak boleh dengan bahagia. Barangkali inilah yang dapat kami sampaikan. Memang sebetulnya ada pembahasan lanjutan, yaitu tentang bagaimana nanti generasi abad kedua Islam, ulama Islam itu bagaimana memisahkan, memurnikan hadis Nabi SAW dari hadis palsu. Mereka pisahkan hadis palsu dengan hadis yang benar-benar dari Nabi SAW. Ini ada usaha daripada ulama. Bagaimana usaha mereka? InsyaAllah pada lain kesempatan kita akan membahas tentang masalah atau bab ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحي القلوب تهيج الأشجار.